Kadang, hidup tidak benar-benar berhenti saat seseorang pergi. Tapi saat kita lupa, kenapa dulu kita ingin hidup? Dan bagi Ardi, jawabannya datang dalam bentuk seseorang yang sederhana. Seseorang yang tidak berusaha menyelamatkannya. Hanya hadir. Ardi pernah punya mimpi besar. Membangun rumah yang penuh cahaya, tempat orang bisa memulai hidup baru. Tapi satu malam mengubah semuanya. Kecelakaan di jalan basah, membuat mobil yang ia kemudikan tergelincir. Dalam satu kedipan, dua kehidupan hilang. Istrinya, dan bayi kecil yang belum sempat ia peluk. Sejak itu, Ardi berhenti menjadi dirinya sendiri. Ia berhenti menggambar, berhenti berbicara, berhenti berharap. Ia menjual rumahnya, pindah ke kota kecil di pinggir laut, dan hidup hanya dari rutinitas yang tak punya makna. Setiap sore, ia duduk di balkon kontrakannya, menatap langit jingga yang perlahan memudar. Dan setiap malam, ia menatap bintang yang sama, bertanya dalam hati, "Untuk apa aku masih di sini?" Tapi malam tetap diam. Sampai suatu hari, seseorang datang, membawa keheningan yang berbeda. Rara, perempuan yang bekerja di toko bunga kecil di ujung pelabuhan. Ia bukan tipe yang bicara banyak, tapi caranya tersenyum, tenang, tidak memaksa, seolah berkata, "Aku juga pernah hancur, tapi aku memilih bertumbuh." Awalnya, Ardi hanya melihatnya dari kejauhan. Rara sering menaruh seikat bunga kecil di pagar rumah Ardi. Tanpa catatan, tanpa pesan. Hanya bunga yang selalu segar setiap pagi. Ardi tak tahu harus apa. Tapi setiap kali bunga itu layu, ia menunggu yang baru datang. Seolah bunga-bunga itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya ingat bahwa waktu masih berjalan. Suatu sore, ia melihat Rara duduk sendirian di bangku kayu depan tokonya. Matanya menatap laut, kosong tapi damai. Entah kenapa, Ardi berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Mereka tidak bicara. Tidak perlu. Karena diam pun terasa cukup. Sejak hari itu, Ardi mulai kembali menggambar. Tapi bukan gedung-gedung besar seperti dulu. Ia menggambar hal-hal kecil. Toko bunga di pelabuhan, ombak yang pelan, langit sore yang lembut. Semua terasa hidup, karena di setiap goresan, ada bayangan Rara di sana. Ia tidak tahu sejak kapan perasaan itu tumbuh. Yang ia tahu, Rara membuat hari-harinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ardi tidak lagi menanyakan alasan hidup. Ia hanya ingin tahu, kapan bisa melihat Rara lagi. Sampai suatu pagi, toko bunga itu tutup. Pintu kayu terkunci, dan papan kecil bertuliskan, "Sementara tutup, tergantung di depan." Ardi menunggu. Seminggu, 2 minggu. Sampai akhirnya ia tahu, Rara sedang sakit. Ia menemukannya di rumah sakit kota, duduk di kursi roda, menatap taman di luar jendela. Tubuhnya lemah, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang tak pernah menjanjikan apapun, tapi selalu menenangkan. Rara menatap Ardi dan berkata pelan, "Aku senang kamu menggambar lagi." Itu saja. Satu kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat dunia Ardi runtuh sekaligus utuh. Karena di balik senyum itu, ia tahu, Rara tidak akan lama. Beberapa minggu kemudian, Rara benar-benar pergi. Tanpa perpisahan panjang. Tanpa janji yang harus diingat. Hanya keheningan, dan seikat bunga terakhir yang dikirim oleh seorang teman. Bunga itu kini ada di meja Ardi, sudah kering, tapi masih indah. Dan setiap sore, ia duduk di balkon yang sama, menatap langit yang dulu mereka bagi. Sekarang, ia tak lagi bertanya apa arti hidup, atau kenapa orang harus kehilangan. Ia hanya menatap langit malam, menarik napas panjang, dan berbisik. "Dulu aku sering bertanya pada bintang, tentang makna hidup. Sekarang aku hanya berterima kasih, karena pernah mengenalmu, Rara." Kadang, seseorang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengingatkan bahwa kita masih bisa hidup, meski pernah kehilangan segalanya. Rara adalah alasan itu bagi Ardi. Dan mungkin, setiap dari kita pernah bertemu seseorang seperti Rara, yang datang sebentar,
tapi meninggalkan alasan untuk hidup.